Malam ini kita belajar apa itu perjamuan. Kebetulan pembacaan Alkitab pada Prapaskah 6 itu adalah perjamuan malam terakhir itu ya. Di Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Jadi yang mau CD persiapan ikut perjamuan dengan pemahaman yang baik tentang perjamuan. Sedangkan pengasuh nanti akan memberi pembelajaran kepada anak dan remaja mengenai apa itu perjamuan. Nah, malam ini mari kita baca sama-sama Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23. 1, 2, 3. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Mari sekali lagi masing-masing perhatikan cerita itu. Baca dalam hati masing-masing, lalu perhatikan ceritanya. Perhatikan tekanan-tekanan mana yang penting. Dari mana tradisi perjamuan Paskah itu bermula? Itu adalah tradisi perjamuan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, bisa dilihat dalam Keluaran pasal 12. Di situ ada penetapan perjamuan Paskah. Keluaran pasal 12 itu. Nah, jadi sebelum Israel keluar, mereka diminta untuk merayakan perjamuan Paskah dengan makan roti, minum anggur ya. Nah, kata Paskah itu dari kata Ibrani Pesah, artinya melewati. Jadi mereka diminta untuk merayakan Pesah, melewati penderitaan di Mesir itu. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi sejak keluar dari Mesir, Tuhan menetapkan perayaan Paskah itu, perjamuan Paskah itu, untuk dilakukan oleh orang Yahudi. Dan Yesus sebelum mati juga merayakan perjamuan Paskah itu, ya, yang diceritakan pada pembacaan ini. Makanya disebut penetapan perjamuan malam. Jadi Yesus melakukan perayaan perjamuan Paskah
di malam itu, lalu menetapkan perjamuan dari sudut dan pemahaman yang baru yang dulu dilakukan oleh bangsa Israel. Makan roti, minum anggur itu diberi makna baru oleh Yesus pada malam itu. Pada malam perjamuan terakhir sebelum dia menderita dan meninggal itu. Ya, nanti dia akan beri makna baru. Roti ini tubuhku, anggur ini darahku. Itu makna baru. Sebelum itu tidak ada makna itu. Sebelum perjamuan terakhir itu, orang Israel perjamuan Paskah makan roti biasa-biasa saja. Minum anggur biasa-biasa saja. Nanti malam itu baru Yesus bilang, roti ini lambang tubuhku, anggur ini lambang darahku. Dari situ maka kita dari malam terakhir itu sampai kepada kita hari ini, perjamuan itu kita mengerti sebagai pengorbanan dari Yesus bagi kita semua. Karena dia memberi makna baru terhadap roti dan anggur itu. Nah, tapi coba perhatikan cerita dalam Lukas. Adakah sesuatu yang tidak lazim? Yang tidak biasa itu? Di sini belum ikut perjamuan ya, belum tahu. Tapi yang sudah perjamuan, adakah sesuatu yang tidak biasa di situ? Kalau perjamuan itu biasa tong makan kamuka kah minum kamuka? Makan ya. Makan roti dulu, baru minum anggur. Tapi coba perhatikan Lukas cerita itu, apa yang kamuka? Di ayat 17 itu. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur. Lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi. Jadi minum kamuka ini. Sesudah itu ayat 19, lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Ya. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Nah, tapi sebenarnya penginjil Lukas tidak bola-balik. Dia tidak kasih tabula balik ya. Dia tidak bola-balik urutan itu. Penginjil Lukas itu mencatat apa yang terjadi. Karena dalam perjamuan Paskah Israel itu minumnya 4 kali. Jadi pada tahap pertama, ini liturginya ya, liturgi perjamuan Paskah itu. Pertama itu doa buka, habis doa buka mereka makan sayur biasa. Makan sayur biasa dan kuah. Sesudah itu mereka minum cawan yang pertama, anggur yang pertama. Sesudah anggur pertama mereka kemudian membaca Keluaran 12 tadi. Kisah mengenai penetapan perjamuan Paskah itu. Lalu mereka cerita kepada generasi-generasi mereka. Waktu Tuhan menetapkan perjamuan Paskah itu ceritanya begini. Ya, seperti yang ditulis dalam Keluaran 12. Sesudah itu mereka baca Mazmur 113. Baca dan nyanyikan. Jadi Mazmur 113 itu adalah nyanyian pada saat mereka perjamuan Paskah sesudah minum cawan yang pertama. Sesudah nyanyikan Mazmur 113, baru mereka minum cawan yang kedua. Nah, sesudah itu baru mereka masuk ke doa makan, doa inti. Jadi sesudah cawan kedua, baru doa makan atau minum yang inti. Doa dulu, lalu kemudian makan daging panggang. Anak domba itu ya, yang dipanggang dagingnya. Lalu makan roti tak beragi, dicampur dengan sayur-sayur yang pahit. Jadi itu inti dari perjamuan Paskah.
yang mereka lakukan. Baru sesudah itu cawan yang ketiga. Nah, itu inti dari perjamuan Paskah itu. Doa makan, lalu makan daging, makan roti tak beragi, makan sayur yang pahit. Baru cawan yang ketiga. Tadi yang pertama itu sayur yang biasa. Nah, di inti perayaan itu mereka makan sayur yang pahit. Nah, habis minum cawan yang ketiga mereka nyanyikan lagi Mazmur 114 sampai dengan Mazmur 118, lalu minum cawan yang terakhir. Cawan yang keempat itu. Nah, penginjil Lukas mencatat apa yang terjadi, jadi minumnya 4 kali itu. Ya. Tetapi dalam tradisi gereja berlaku makan dulu, yang itu diambil dari perayaan intinya itu. Dalam perayaan perjamuan Paskah itu. Yang inti itu doa, makan daging, makan roti tak beragi, makan sayur pahit, minum cawan yang ketiga. Jadi gereja mengambil liturgi yang inti itu menjadi tradisi liturgi gereja itu. Sehingga ketika kita perjamuan, orang makan roti dulu, baru kemudian minum anggur. Nah, itu dicatat oleh Matius, urutan itu. Ya, Matius 26. Juga Markus 14. Juga pertama Korintus 11 oleh Paulus. Ya. Coba Matius 26. Ayat 26 sampai 28. Nah, ini Matius mencatat urutan secara liturgis. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, ya roti kemuka ya, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi Matius mencatat urutan liturginya yang dipraktekkan dalam gereja itu, di jemaat mula-mula itu ya. Demikian juga Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, roti kemuka ya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, dan seterusnya ya, baru kemudian anggur. Demikian juga dalam pertama Korintus 11 yang dicatat oleh Rasul Paulus. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Nah, ini yang kita sering baca dalam perayaan perjamuan itu ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan seterusnya, lalu kemudian juga dia kasih anggur, ya, atau cawan. Jadi penginjil Lukas tidak mencatat urutan liturginya. Dia tidak perhatikan itu dalam kisahnya itu. Dia tulis saja, waktu itu Yesus ambil cawan lalu bilang, inilah darahku. Ambil roti lalu bilang, inilah tubuhku. Tanpa dia memperhatikan liturginya. Tapi gereja sejak Yesus menetapkan perjamuan malam itu, di terakhir itu, melakukan perjamuan dengan makan roti dulu, baru kemudian minum anggurnya. Nah, itu secara liturgis. Jadi sampai sekarang kita merayakan perjamuan dengan makan dulu, baru minum. Nah, paling penting dari penetapan perjamuan itu adalah perkataan Yesus itu. Ambil roti, inilah tubuhku. Ambil anggur, inilah darahku. Jadi perjamuan kudus yang kita rayakan itu
Roti dan anggur menjadi simbol pengorbanan Yesus bagi kita. Betapa besar kasihnya kepada kita, sehingga dia mengorbankan dirinya, hidupnya, tubuh dan darahnya itu, supaya kita semua selamat. Kita yang ikut perjamuan bersyukur atas peristiwa keselamatan itu. Jadi kita menghayati penderitaan, kematian Kristus bagi kita, sekaligus kita bersyukur kepadanya atas pengorbanannya bagi kita. Nah, itu makna yang paling penting. Dan itu adalah makna yang ditambahkan oleh Yesus kepada tradisi perjamuan Paskah itu, yang sudah dirayakan sejak Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya kita gereja melanjutkan perayaan perjamuan makan dan minum itu, tetapi dengan arti yang baru. Tidak sama yang dirayakan oleh Israel, kita merayakannya dalam pemaknaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian nanti sidi ikut perjamuan, itu maknanya. Jadi makan roti, minum anggur, menghayati itulah tubuh Kristus, itulah darah Kristus yang terpecah dan tertumpah bagi saya secara pribadi. Simbolnya roti dan anggur itu. Nah, karena itu kita selamat. Jadi perjamuan kudus perayaan yang penuh dengan sukacita sebenarnya, bersyukur. Di samping kita menghayati derita Tuhan itu bagi kita. Dua sisi itu berjalan bersama. Kita menghayati penderitaannya, tentu kita sedih. Tetapi kita bersyukur atas pengorbanannya karena kita selamat. Kita tentu bersukacita. Kita beroleh pintu untuk masuk surga karena karyanya bagi kita. Nah, karena itu ikut perjamuan dengan sukacita. Nah, bagaimana gereja kita mengatur perjamuan kudus? Dalam tata gereja kita dibilang begini, perjamuan kudus dirayakan 4 kali dalam setahun. Kemudian, perjamuan kudus diikuti oleh anggota sidi yang tidak berada dalam penggembalaan khusus. Nah, kenapa hanya anggota sidi yang ikut perjamuan? Sedangkan yang belum sidi belum bisa ikut. Ya? Sidi itu artinya apa? Sidi itu artinya sempurna. Sempurna secara liturgi. Jadi Anda yang sidi itu sebenarnya sudah sempurna secara liturgi. Baik baptis, nanti juga ikut perjamuan kan? Anak-anak sekolah minggu, anak remaja belum sempurna secara liturgis. Karena itu mereka belum ikut perjamuan. Jadi sidi itu sempurna. Maka Anda harus sempurna. Pertahankan kesempurnaan itu. Ya, yang sidi ya. Jangan kaburkan kesempurnaan itu setelah sidi. Sidi dari bahasa Sanskerta artinya sempurna. Jadi ketika Anda ditabiskan, diteguhkan menjadi warga yang sempurna. Sudah sidi, selanjutnya semakin menyempurnakan kesempurnaan itu. Ya, itu makna sidi itu. Jadi ikut perjamuan, bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan kita, sambil terus menyempurnakan kehidupan. Karena secara liturgis Anda sudah sempurna. Sesudah ini kan tinggal peneguhan nikah saja kan? Yang belum ya. So baptis, so sidi, tinggal nikah kan? Tapi sidi itu sempurna sudah itu. Nah, itu pertahankan sampai selesai itu, yang itu. Ya.
Nah, itu mengenai aturan dalam gereja kita. Jadi kalau ada orang tanya, "Bikapa kon di gemi cuma anggota sidi yang perjamuan?" Jawablah yang begitu. Karena kita yang sudah ikut peneguhan sidi itu kita dianggap sempurna secara liturgis yang diperkenankan ikut dalam perjamuan. Jadi kesempurnaan liturgis. Karena kesempurnaan yang pengertian lain itu kan bisa saja dia belum sidi, tapi dia sudah sempurna dalam pemahamannya. Itu sempurna dalam arti lain. Sidi itu sempurna dalam arti liturgis. Kira-kira begitu ya. Nah, kesempurnaan Anda dalam liturgis itulah yang memungkinkan Anda ikut perjamuan. Maka anak-anak dan remaja belum. Nah, beda dengan gereja-gereja tertentu, ya remaja sudah bisa makan roti dan minum anggur. Nah, kalau Anda masuk kepada gereja gemi itu aturannya begitu. Nah, kita taat saja pada aturannya. Tidak perlu berpolemik. Ya, ikut saja aturan. Nah, bagaimana untuk pengasuh? Nanti pada saat Anda memberi materi ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, ingatkan saja kisah penetapan perjamuan Paskah Keluaran 12 itu. Ceritakan secara singkat pada anak remaja sehingga mereka tahu asal mula perjamuan kudus di gereja kita ini. Dari mana asalnya? Dari situ asalnya. Dan nanti pulang baca lagi Keluaran 12, cari inti-intinya, lalu itu yang menjadi dasar penetapan perjamuan. Tetapi perjamuan kudus kita itu punya makna baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan ini. Roti sebagai tubuhku, anggur sebagai darahku. Sebelum itu yang ini tidak ada. Orang Israel makan roti biasa saja. Anggur minum biasa saja. Tapi ketika Yesus tambahkan makna baru itu, gereja merayakannya dengan pengertian yang baru tadi. Roti sebagai lambang tubuh Kristus, anggur sebagai lambang darah Kristus. Artinya bahwa perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja itu menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus, tetapi juga pengucapan syukur atas pengorbanannya. Kenapa anak dan remaja belum bisa makan roti dan minum anggur? Karena mereka belum sempurna secara liturgis. Ya, jadi nanti setelah ikut katekisasi sidi, diteguhkan sidi, sidi itu artinya sempurna secara liturgis. Baru kita diperbolehkan, diperkenankan makan roti dan minum anggur. Supaya orang juga tahu nih ajaran ini, ya, tahu ini tradisi ini, ya. Supaya ketika mereka dalam perkembangan ada ajaran lain yang masuk, pendapatan yang masuk, dari sekarang terus kasih ingat pada orang, ya. Jangan sampai dong terima yang lain atau yang berbeda dengan yang kita ajarkan. Karena orang bisa berontak, ya, lagi remaja ya. Ini kalau dipengaruhi begitu ya, pasti mereka bisa berontak. Wah, orang ini orang Kristen percaya Yesus, kenapa tidak bisa makan roti, tidak bisa minum anggur, bisa merontak dia. Kalau orang pengaruh ya, nah kan itu dari sekarang tong kasih ingat. Bukan berarti tidak boleh, ya. Tapi ini adalah urutan-urutan liturgis dalam kehidupan kita itu. Nah, orang ikut saja. Sekarang kan masih anak sekolah minggu, berarti namanya katekisasi sekolah minggu. Remaja, katekisasi remaja. Nanti akan ikut katekisasi sidi, seperti yang mereka ini. Sesudah itu baru sidi. Setelah peneguhan sidi baru bisa makan roti dan minum anggur. Kan banyak pendapat dari gereja-gereja tertentu itu mengatakan begitu. Ini kan pesta sukacita. Kenapa membatasi pesertanya? Kenapa hanya yang sudah sidi? Kenapa anak dan remaja tidak boleh? Sehingga mereka itu mempraktekkan anak-anak sudah makan roti dan minum anggur. Nah itu gereja mereka, tradisi mereka begitu, tidak apa-apa. Tradisi gereja kita beda dengan mereka. Tradisi gereja kita itu sudah
sempurna secara liturgis, baru bisa menikmati roti dan anggur ikut dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh gereja kita. Nah, gereja kita merayakan 4 kali setahun. Yang pertama April itu perjamuan untuk menghayati kebangkitan. Yang berikut bulan Juni atau Juli, itu peringatan untuk lahirnya Gemih. Yang berikut Oktober, itu peringatan untuk pekabaran Injil sedunia. Dan yang terakhir itu Desember, mengakhiri tahun. Nah, ada gereja tertentu di Januari, itu mengawali tahun. Jadi ada yang awal, ada yang akhir. Tetapi dalam 1 tahun 4 kali perjamuan. Jadi perjamuan dalam arti itu kalau sekarang ini bagi gereja kita. Jadi kepada yang sidi penting itu makna dari perjamuan kudus yang ditetapkan Yesus, hayatilah itu dalam kehidupan Anda karena Anda akan sempurna secara liturgis. Pada pengasuh ingatkan kepada anak-anak, jangan sampai ada ajaran-ajaran lain, pendapat-pendapat lain yang bisa mempengaruhi mereka. Jadi ingatkan untuk berani membela praktek di gereja kita itu. Jangan gampang dipengaruhi oleh praktek gereja lain lalu mempersalahkan praktek di gereja kita sendiri. Nah, ini hanya beda praktek, hanya beda tradisi, maknanya tetap sama. Jadi jangan mempersoalkan prakteknya. Tidak apa-apa ya, yang berbeda-beda tidak masalah. Ya seperti juga kita baptis selam, baptis percik, itu praktek yang beda-beda, tapi tidak masalah kan? Yang penting bahwa orang itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian juga perjamuan. Ada yang anak belum bisa, remaja belum bisa, yang sidi baru bisa. Ada yang remaja so bisa, anak bisa. Itu praktek saja. Tapi intinya bahwa dia menghayati penderitaan dan kesengsaraan Kristus bagi dirinya. Karena itu dia bersyukur dalam perjamuan kudus. Nah, sekali lagi untuk Lukas tidak bolak-balik liturgi ya. Lukas mencatat begitu saja tanpa memperhatikan urutan liturgis. Sedangkan Matius, Markus dan Paulus menulis itu memperhatikan urutan liturgis. Karena itulah yang selalu dibuat sejak dulu sampai hari ini. Orang makan dulu roti, baru minum anggur.